Halo semuanya, pada saat ini saya akan membuat video tentang adat dan budaya Papua. Papua adalah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan serta sisi etnik yang sangat memukau. Bukan hanya budayanya saja yang unik, namun juga memiliki berbagai pakaian adat Papua yang sangat menarik. Memiliki bentuk rumah adat yang unik serta tarian dan lagu daerah yang berbeda dengan yang lain. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tentang pakaian adat, rumah adat, tarian adat, dan lagu daerah dari Papua. Pakaian adat Papua. Cara pembuatan pakaian adat Papua masih sangat disederhanakan dan terbuat dari bahan-bahan alami. Seperti yang sudah kita ketahui, Papua merupakan salah satu daerah yang sangat menjunjung tinggi akan nilai budayanya. Tak terkecuali adalah pakaian adat. Berikut ini adalah beberapa pakaian adat dari Papua. Pertama, pakaian salib. Pakaian ini merupakan salah satu pakaian khusus yang digunakan untuk kaum wanita yang masih lajang atau belum menikah. Bahan dasarnya dari kulit pohon. Warnanya yang juga mirip seperti warna kulit pohon pada umumnya, yakni warna coklat. Yang kedua, pakaian adat Papua Holim. Nama lain dari Holim ini adalah koteka, merupakan pakaian khusus pria. Koteka digunakan dengan cara diikat ke pinggang menggunakan seutas tali, sehingga posisi akan mengancung ke atas. Koteka terbuat dari labu yang dikeringkan dan bagian dalamnya dibuang sehingga mereka bisa menggunakannya atau mengukirnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pakaian yokal. Pakaian yokal umumnya hanya terdapat di daerah Papua Barat. Pakaian yang satu ini adalah pakaian yang digunakan oleh kaum wanita yang sudah menikah. Selain itu, pakaian ini tidak diperjualbelikan karena merupakan sebuah simbolis masyarakat Papua yang menggambarkan kedekatannya dengan alam. 4. Rok rumbai. Rok rumbai adalah pakaian yang paling umum untuk masyarakat Papua, di mana rok ini bukan hanya digunakan oleh kaum wanita tetapi digunakan juga oleh kaum pria. Biasanya rok rumbai dilengkapi dengan hiasan kepala seperti hiasan berupa ijuk, bulu burung kasuari, atau anyaman daun sagu. Selanjutnya tentang rumah adat di Papua. Ada beberapa jenis rumah adat di Papua, yaitu yang pertama, Honai, rumah adat dari suku Dani. Rumah adat ini di Papua yang pertama terkenal dengan nama Honai dan dihuni oleh suku Dani. Namanya merupakan gabungan dari kata hun atau laki-laki dan ai yang berarti rumah. Rumah ini memang hanya boleh dimasuki oleh anggota suku Dani yang merupakan laki-laki dewasa. Honai bisa ditemukan di daerah Lembah Beliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bentuknya terlihat seperti jamur dengan atap kerucut dari jerami. Dinding rumah dibangun dengan menggunakan kayu dan ketinggiannya mencapai sekitar 2,5 meter. Rumah ini terjadi dari 2 lantai tanpa jendela. Hanya ada satu buah pintu yang menjadi akses utama. Kedua, rumah adat Ebai milik suku Dani. Rumah adat Papua Ebai adalah bangunan suku Dani yang dikhususkan untuk perempuan. Namanya berasal dari kata Eba, yaitu tubuh, dan Ai yang berarti rumah. Kata tubuh digunakan karena perempuan diyakini merupakan tubuh bagi kehidupan. Oleh sebab itu, fungsi lain rumah adat Papua ini adalah sebagai tempat para ibu mendidik anak perempuan mereka. Bangun ini memiliki bentuk yang sama seperti Honai, hanya saja ukurannya sedikit lebih pendek dan kecil. Ketiga, rumah adat Kariwari di Jayapura. Rumah adat Kariwari adalah milik suku Tobati Enggros yang hidup di tepi Danau Sentani, Jayapura.
Rumah ini berbentuk 5 segi 8 dan dibangun dengan bambu, kayu besi, serta daun sagu hutan. Bangunannya terdiri dari 2 lantai dengan 3 ruang di bagian dalam rumah. Fungsi utama rumah adat Papua ini adalah sebagai tempat edukasi dan ibadah. Lebih tepatnya, rumah ini menjadi tempat remaja laki-laki dengan usia minimal 12 tahun mendapatkan pendidikan. 4. Rumah adat Rumsram milik suku Biak, Numfor. Rumah adat Rumsram merupakan hunian milik suku Biak, Numfor. Dapat dilihat di daerah pantai utara Papua, di mana bangunan berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Tinggi kurang lebih dari 6-8 meter dan terdiri dari 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkat lantainya. Fungsinya adalah sebagai tempat remaja lelaki mendapatkan didikan dan mencari pengalaman hidup. Seperti kariwari, perempuan tidak diperkenalkan untuk memasukinya. Yang kelima, rumah adat kaki seribu di Papua Barat. Rumah adat kaki seribu merupakan rumah adat dari suku Pegunungan Arfak di Papua Barat. Berbeda dengan hunian adat lainnya. Rumah adat Papua Barat ini bentuknya seperti rumah panggung. Bagian kaki rumah yang menjadi pondasi terdiri dari kayu bulat kecil dan jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, bangunan ini dikenal juga sebagai rumah kaki seribu. Yang keenam, rumah adat Papua suku Korowai. Rumah adat suku Korowai berupa rumah pohon, di mana rumah ini dibangun di atas pohon dengan ketinggian 15-30 meter dari permukaan tanah. Bagian dinding dibuat dengan material kayu dan atapnya dibangun dari daun. Suku Korowai dibangun rumah mereka di atas pohon untuk menghindari gangguan binatang buas dan roh jahat laleo. Laleo dipahami sebagai orang asing yang tidak termasuk sebagai anggota suku mereka. Sayangnya, mereka suku Korowai kini hanya tersisa sekitar 3.000 orang, sehingga rumah adatnya sudah hampir punah. Selanjutnya tentang tarian dari daerah Papua. Seperti yang kita ketahui, wilayah Papua kini terbagi menjadi 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Selain keindahan alam, budaya dari keragaman suku yang mendiaminya telah melahirkan banyak kesenian termasuk tarian. Tarian Papua sangat banyak karena setiap suku memiliki tarian sendiri. Dari banyak tarian tersebut, ada beberapa tarian daerah Papua yang terkenal, antara lain tari Selamat Datang, tari Yospan, tari Musyo, tari Watukala, tari Sajojo, tari Kalfuk, tari Perang, tari Suanggi, tari Magasa, dan tari Seka. Yang pertama, tari Selamat Datang. Tari Selamat Datang bisa dikatakan sebagai tarian dari Papua yang paling populer. Tarian ini merupakan tari penyambutan, di mana disajikan untuk menyambut tamu kehormatan. Meski ada yang bilang bahwa tarian yang berasal dari Papua Timur, namun setiap daerah menarikannya dan memberi penyambutan tersendiri dalam bahasa mereka. Tarian Selamat Datang merupakan visualisasi dari rasa hormat dan juga sebagai tanda bahwa tamu telah diterima. Para penarinya, pria dan wanita, menari dengan gembira dengan gerakan penuh semangat dan dinamika. Yang kedua, tari Yospan. Tari Yospan adalah tari persahabatan atau tari pergaulan muda-mudi Papua. Merupakan salah satu dari tarian Papua paling populer yang sering meramaikan acara-acara adat,
penyambutan tamu, serta festival budaya, bahkan sering tampil berbagai negara. Yospan merupakan singkatan dari Yosim dan Pancar, yang merupakan dua tarian khas Papua. Tari Yosim berasal dari Sarmi. Ada juga mengatakan berasal dari Teluk Sereri. Sementara itu, Pancar adalah tari yang berkembang pada awal 1960 di Biak, Numfor, dan Manokwari. Nama awalnya adalah Pancar Gas. Tari Yospan ini ditarikan oleh lebih dari satu orang dan gerakan yang penuh semangat dan dinamik dan menarik. Yang ketiga, tari Musyo. Tari Musyo merupakan salah satu dari tarian kebudayaan rakyat Papua yang paling menunjukkan sistem kepercayaan mereka. Tari Musyo adalah tari adat Papua sebagai upaya pengusiran arwah orang yang meninggal karena kecelakaan. Ketika ada seorang warga Papua yang meninggal akibat kecelakaan, maka masyarakat Papua meyakini bahwa arwah bersangkutan tidaklah tenang. Karena itulah lahirlah tari Musyo sebagai jalan untuk menenangkan arwah atau rohnya. Yang keempat, tari Wotukala adalah tarian tradisional suku Moi di Sorong, kota terbesar di Provinsi Papua Barat. Tarian ini merupakan ungkapan rasa syukur suku Moi atas berkat Tuhan yang diberikan pada mereka, di mana tarian ini ditampilkan sebagai tarian perburuan ikan. Tarian ini dipergerakan secara bersama-sama oleh pria dan wanita. Tarian ini dimulai dari para pria yang membentuk formasi dan menari menggambarkan perburuan ikan, kemudian disusul oleh para wanita yang membawa noken untuk menampung hasil perburuan. Tarian ini menggambarkan bagaimana mereka kesulitan jika menggunakan tombak secara dalam berburu ikan dan kemudian menggunakan akar tuba halus sebagai racun ringan untuk membuat ikan pusing agar mudah didapat. Sehingga tarian ini menunjukkan bahwa suku Moi selalu siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang kelima, tari Sajojo. Tari Sajojo merupakan tarian pergaulan yang penuh keceriaan, menggambarkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Papua. Tarian ini penuh dengan nuansa keceriaan dan biasa ditarikan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Tarian Sajojo menggambarkan cara masyarakat Papua menampilkan pesan selamat datang kepada para tamu kehormatan dan sering ditampilkan di berbagai upacara adat, hiburan, maupun acara dalam rangka promosi wisata. Keunikan tari ini khususnya pada hentakan kaki dan gerakan badan yang dinamis. Istilah Sajojo ambil dari lagu dengan yang berjudul Sajojo. Keenam, tari Kafuk. Tari Kafuk adalah tarian adat Papua Barat, sama seperti tarian penyambutan lainnya. Tarian ini merupakan ungkapan rasa sukacita dan penghormatan dari masyarakat dalam menyambut tamu. Dalam tarian ini, belasan penari dari berbagai usia menari dengan mengenakan pakaian adat senada. Para perempuannya mengayunkan tangan seolah mengajak bermain. Sementara itu, para pria meregangkan barisan dan tamunya berada di antara mereka sambil menari. Mereka menggerakkan tamu keliling kampung. Yang ketujuh, tari perang Papua. Setiap suku di Indonesia memiliki tarian perangnya sendiri, tidak terkecuali masyarakat di Papua. Tari perang Papua merupakan tarian tua.
tarian klasik sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan dikatakan sebagai peninggalan masa prasejarah Indonesia. Konon tarian khas Papua Barat ini merupakan perlambangan betapa kuat dan gagahnya orang Papua. Tarian ini dulunya menjadi bagian dari upacara adat ketika hendak melangsungkan peperangan antara suku dan kelompok. Tarian perang adalah dibawakan oleh para penari pria secara berkelompok mulai dari 7 orang atau lebih. Gerakannya khas bersemangat seperti prajurit yang akan menunjukkan medan perang. Adalah Tari Swangi. Tari ini memisahkan tentang seorang laki-laki yang ditinggalkan mati oleh istrinya karena menjadi korban angin-angin atau roh jahat. Masyarakat Papua Barat menggunakan istilah Swangi untuk menyebut roh jahat atau kapes yang belum mendapat kenyamanan di alam baka. Roh-roh ini diyakini suka merasuki tubuh wanita. Wanita yang berhasil dirasuki disebut kapes fane atau kapes mapo. Kapes fane terkadang juga disebut perempuan Swangi. Keberadaannya suka mencelakakan orang lain. Kepercayaan masyarakat Papua pada keberadaan Swangi tersebut dibuat dalam bentuk seni tari yang dikenal sebagai tari Swangi. 9. Tari Magasa. Tari Magasa merupakan tarian daerah Papua khas suku Arfak, yakni suku asli yang mendiami pegunungan Arfak Manokwari. Disebut juga tari ular karena tarian ini membentuk barisan para penarinya yang memanjang menyerupai ular. Magasa memiliki nilai yang mendalam di mana suku Arfak merayakan kemenangan atas perang. Para penari menarikannya dalam posisi berselingan antara pria dan wanita. Mereka menari sambil bergandeng tangan dan berhimpitan. 10. Tari Seka. Tari Seka merupakan salah satu tarian daerah Papua, khususnya di selatan Papua yang meliputi wilayah Timika, Kalimana, dan Fak-Fak. Sebuah tarian pesisir yang melambangkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena keberlimpahan hasil panen. Selain itu, tari Seka juga sering ditampilkan pada acara adat pernikahan, yaitu menghantarkan gadis ke calon pelai laki-laki. Namun, seiring waktu berjalan, tarian ini juga difungsikan sebagai tari pergaulan dan tari penyambutan tamu. Di sisi lain, suku Kamoro menghidupkan tarian ini untuk melambangkan semangat ketika akan berperang pada waktu lampau. Selanjutnya tentang lagu daerah Papua. Banyak macam lagu daerah Papua, dan Papua juga banyak memiliki musisi yang berbakat. Lagu-lagu daerah dari Papua sudah banyak dikenal bahkan sampai mancanegara. Lagu daerah tersebut banyak menceritakan tentang berbagai hal, mulai dari berbagai suku, kehidupan, atau bahkan menceritakan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Papua. Beberapa lagu yang terkenal dari Papua yaitu Apuse, Yamko, Rambe, Yamko, Sajojo, dan masih banyak lagi. Demikian video tentang adat budaya masyarakat Papua. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang adat budaya Papua terkait pakaian adat Papua, rumah adat Papua, tarian Papua, dan lagu daerah Papua. Terima kasih sudah menonton video ini.